Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaida dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang bermateri dasar-dasar etika bisnis. Pertama, saya akan mengenalkan anggota dari kelompok 2. 1. Humaida, NIM 2019-11007. 2. Burhan Aziz Saifullah, NIM 2019-11038. 3. Indah Fitriani, NIM 2019-11039. 4. Natasha Azizi, NIM 2019-11047. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, di mana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Dan jika suatu bisnis melanggar aturan-aturan tersebut, maka sanksi yang diterima di mana sanksi tersebut dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung. Etika bisnis dan tata kehidupan manusia. Manusia memiliki sifat yang cenderung tidak pernah merasa puas terhadap apa yang diperoleh, sehingga ia selalu merasa kurang dan terus mencari. Sehingga banyak umat manusia yang bekerja dengan keras untuk mengejar tercapainya penghidupan yang layak, termasuk merupakan norma-norma yang berlaku. Salah satu mimpi terbesar umat manusia adalah merasa nyaman dimanapun dia berada dan terpenuhi semua keinginan yang diimpikan selama ini. Dan bisnis dianggap sebagai salah satu jalan yang bisa mendorong manusia untuk mempercepat memperoleh semua itu. Ini diperkuat dengan pendapat dari berbagai pihak bahwa dengan kepemilikan bisnis yang bersifat profitabel menyebabkan seseorang memiliki peluang untuk keuntungan dari setiap keputusan dan pengalokasian keuntungan, terutama memiliki hak menikmati keuntungan tersebut. Di sisi lain, bisnis memiliki aturan yang harus dipatuhi, dan aturan dalam bisnis dilahirkan atas kesepakatan-kesepakatan di wilayah mana bisnis itu berada. MC David dari Harari atau dalam Jalaluddin Rahmat 2001 mengelompokkan 4 teori psikologis dikaitkan dengan konsepsinya tentang manusia sebagai berikut. 1. Psikoanalisis yang melukiskan manusia sebagai makhluk yang gerakan oleh keinginan-keinginan terpendam atau homovolensi. 2. Behaviorisme yang menganggap manusia yang digerakkan semua oleh lingkungan atau homo mechanicus. 3. Kognitif yang menganggap manusia sebagai makhluk berpikir yang aktif mengorganisasikan dan mengolah stimulasi yang diterimanya atau homo sapiens. 4. Humanisme yang melukiskan manusia sebagai pelaku aktif dalam merumuskan strategi transaksional dengan lingkungannya atau Ollundez. Ada yang beranggapan bahwa manusia memiliki prinsip him homini lupus, yaitu manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Saya Natasha Azizi, NIM 2019-11047 akan memaparkan materi selanjutnya mengenai dasar-dasar etika bisnis, yaitu studi kasus dalam etika bisnis. Ditempatkannya tenaga karyawan kontrak untuk bekerja di berbagai sektor bisnis, di mana para karyawan kontrak tersebut dimisalkan masa kontrak adalah 1 tahun. Maka akan diperpanjang lagi jika pihak manajemen perusahaan merasa menginginkan untuk memperpanjang masa kontrak tersebut. Dan sebaliknya, jika pihak manajemen perusahaan tidak berkenan lagi, maka kontrak tidak akan diperpanjang lagi. Yang lebih parah lagi, termasuk aturan-aturan dalam perjanjian kerja kontrak tersebut tidak dijelaskan tentang uang pesangon dan berbagai fasilitas jaminan lainnya. Dalam konsep etika bisnis, ini dianggap sangat tidak etis dan benar-benar tidak menghargai manusia dalam konteks sebagai pekerja yang telah berbakti pada perusahaan. Namun karena kenyataan, pemerintah tidak memberi tersedianya lapangan pekerjaan yang layak, dan sektor swastalah yang memiliki kesempatan untuk memanfaatkan kondisi tersebut. Ini dapat kita lihat sebagai contoh nyata mengapa pelanggaran etika bisnis bisa terjadi,
yaitu pada saat negara dengan perangkatnya lemah dalam mengontrol serta membiarkan perusahaan dengan konsep profit oriented mengambil kesempatan, yang harus diingat bahwa kesempatan tidak akan datang jika peluang itu tidak akan tersedia. Dan begitu pula sebaliknya. Kasus pelanggaran etika yang merusak tatanan kehidupan juga terlihat pada kasus-kasus lainnya seperti pada bidang audit, marketing, human resource, produksi, dan finansial. Selanjutnya terdapat beberapa ruang lingkup dalam etika bisnis. Yang pertama yaitu tindakan dan keputusan perusahaan yang dilihat dari segi etika bisnis. Kedua, kondisi-kondisi suatu perusahaan yang dianggap melanggar ketentuan etika bisnis dan sanksi-sanksi yang akan diterima akibat perbuatan tersebut. Ketiga, ukuran yang dipergunakan oleh suatu perusahaan dalam bidang etika bisnis. Dan yang terakhir, peraturan dan ketentuan dalam etika bisnis yang ditetapkan oleh lembaga terkait. Kesimpulan dalam materi kali ini adalah etika bisnis berlaku sebagai benteng bagi pemangku kepentingan. Etika bisnis juga memiliki fungsi yang mampu menyinergikan antar pemangku kepentingan dalam bisnis. Bisnis yang beretika akan membawa dampak baik pada perusahaan. Penerapan etika dalam kegiatan bisnis akan membawa dampak yang positif bagi kelangsungan suatu bisnis. Dalam dunia bisnis, etika memiliki peran penting bagi perjalanan organisasi bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang memerlukan tanggung jawab moral dalam pelaksanaannya, sehingga etika dalam praktik bisnis memiliki hubungan yang erat. Bisnis tanpa etika akan membuat praktik bisnis menjadi tidak terkendali dan justru merugikan tujuan utama dari bisnis itu sendiri. Demikianlah materi yang dapat kelompok 2 paparkan mengenai dasar-dasar etika bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.